Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 4 Karanganyar, Bapak Mas Ikut SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 4 Karanganyar. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu untuk belajar bersama tentang diseminasi budaya positif. Okay. Di sini saya sebagai calon penggerak angkatan 10 di Kabupaten Grobogan. Nama saya Danang Priagung Pamungkas SPD dari SD Negeri 4 Karanganyar. Okay. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu semua, monggo nanti diperhatikan. Siapa tahu Bapak Ibu nanti berminat atau tergerak hatinya ingin mengikuti pembelajaran guru penggerak ini. Ya, kita langsungkan saja. Sebelumnya kita supaya bisa fokus, saya minta Bapak Ibu untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Ya, jadi suasana hati yang ingin tahu, pikirannya kita harus fokus. Oke, langsung saja. Jadi ini kita nanti belajar tentang budaya positif. Ini ada pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu nanti cukup jawab setuju atau tidak setuju, gitu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul Bapak? Setuju ya? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Setuju? Setuju. Yeah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ya, kita nanti tahan dulu jawabannya. Kita nanti akan melihat pemaparan dari saya, nanti dengan sendirinya pertanyaan ini akan terjawab. Apakah tadi setuju itu benar atau enggak, atau tidak setuju, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jadi di dalam budaya positif ini kita akan belajar ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Jadi dalam 6 ini nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi. Jadi budaya positif atau disiplin positif yaitu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Jadi Ki Hajar Dewantara, tahu ya Ki Hajar Dewantara, ya bapak pendidikan kita yang begitu luar biasa, itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah
disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di sini saya tandai tulisan merah di motivasi internal. Jadi nanti kita akan belajar tentang motivasi. Jadi motivasi itu ada dua, internal dan eksternal. Nanti kita bahas bersama. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian di sini teori kontrol dari William Glasser dalam teori kontrol teori. Di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Chios teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita seringkali sebagai guru menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol siswa. Siswa kita bisa bentuk menjadi seperti apa. Kita menganggap siswa akan patuh ketika kita kontrol dan yang lainnya. Itu menurut dari William Glasser itu ternyata sebuah ilusi saja, bahwa kita itu dapat mengontrol murid. Itu adalah sebuah ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian bisa dijelaskan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita biasa mau mengontrol murid, wah ini ada manfaatnya, ternyata itu sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika anak bersalah, kita buat supaya anak itu merasa bersalah. Menurut kita itu menguatkan karakter, ternyata tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Realita posisi kontrol dari seorang anak dan murid adalah berada dalam dirinya sendiri. Jadi tidak ada seorang yang dapat mengontrol diri orang lain. Jadi anak itu dapat berubah itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita beranggap saat ini bahwa kita dapat mengontrol murid supaya murid itu dapat berubah sesuai dengan keinginan kita. Ternyata itu hanya ilusi saja, hanya sementara saja. Kemudian di sini tentang teori motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua tadi. Sudah ada yang saya tanda merah, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi di sini motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik ini adalah jadi seumpama anak pada hari Senin. Pada hari Senin itu kan upacara. Jadi anak itu memakai seragam lengkap, memakai topi, dasi, hingga sepatu. Itu kalau dia motivasinya ekstrinsik, itu dia hanya untuk menghindari hukuman. Jadi menghindari hukuman ben mengko upacara tidak ditaruh di tempat yang panas. Umpamanya, oh itu anak nggak pakai topi, ditaruh di tempat panas. Jadi anak-anak patuh itu cuma takut akan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita sebagai guru kadang dalam pembelajaran, soal pembelajaran matematika, oh anak itu bisa tertantang. Ayo siapa yang bisa maju dengan tak kasih hadiah berupa uang atau barang, gitu ya. Jadi itu tidak benar, Bapak Ibu. Jadi itu termasuk ekstrinsik. Jadi itu banyak berlaku jangka panjangnya jelek. Jadi anak-anak itu nanti akan ketergantungan melakukan kegiatan itu. Aku belum maju,
tapi harus dikasih hadiah. Ya tidak ada hadiah ya tidak mau, seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini anak ingin melakukan disiplin dengan kemauan dari dirinya sendiri. Itu intrinsik. Kemudian hukuman dan penghargaan. Ya, sini. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Kemudian bersifat satu arah yang kemudian menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Ya. Jadi hukuman itu ternyata membekas karena di sini menyakiti fisik maupun psikis. Jadi bukan hanya fisik saja, tapi psikis anak juga bisa tersakiti. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu waktu zaman sekolah SD, ya, guru-gurunya begitu galak dengan hukumannya. Seumpama masuk ke kelas kok jarinya punya panjang-panjang langsung ditutup ya. Atau saya pernah itu teman saya, walaupun teman saya tapi saya juga masih teringat sampai sekarang, itu ramai dilempar penghapus. Ternyata itu membekas sampai sekarang, Bapak Ibu. Ya, itu pembelajaran yang berkesan tapi berkesannya tidak baik. Justru terkesan sampai sekarang. Ya, itu adalah hukuman. Ya, jadi kita tidak bisa memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Kedua, menimbulkan motivasi ekstrinsik tadi. Kemudian dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi memberikan hadiah, memberikan penghargaan itu membuat siswa ketergantungan. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita memberikan penghargaan kepada anak? Menurut Bapak Ibu boleh nggak? Boleh Pak, tapi tidak berwujud barang atau boleh Pak. Ya, betul. Ya, jadi kita masih bisa memberikan penghargaan kepada murid kita, tapi tidak boleh berwujud barang atau uang. Ya, kita masih memberikan bisa dengan kata-kata, bisa dengan jempol, aplaus, begitu ya. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Inilah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya itu yang paling berat, Bapak Ibu. Jadi potensi anak untuk berkembang, mengembangkan minatnya itu hancur gara-gara hukuman ataupun dengan penghargaan. Dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri murid untuk meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercayainya. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ya, perlu kita ingat-ingat ya. Ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Tadi sudah dijelaskan ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, ya, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas
Dan ternyata kalimat yang terakhir itu, penghargaan adalah menghukum. Jadi kita memberikan penghargaan itu sama saja kita menghukum murid kita. Itu yang perlu kita ingat sekarang kita sebagai pendidik. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang bahwa penghargaan itu adalah menghukum. Nah ini, apakah kita masih boleh memberikan penghargaan? Tadi sudah dijawab oleh Bu Sutri, boleh, tetapi tidak boleh yang berwujud uang atau dengan barang. Jadi kita bisa memberikan dalam wujud apresiasi, Bapak Ibu. Dalam memberikan apresiasi, yaitu pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu dengan memberi dukungan secara khusus pada anak. Terus beri pengakuan secara pribadi. Jadi gak usah ada orang tuanya, oh anak itu paling bagus, tidak boleh. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi bukan si A saja, tetapi kalau muridnya banyak, beri pengakuan satu persatu secara bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus kepada proses. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti jawab itu hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa? Hukuman ya, coba kita lihat. Oh ya, ternyata itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Udah, ya ini murid meminta untuk push up 16 kali juga hukuman ya. Dan kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oh, kita sudah konsekuensi otomatis, oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Karena pelajaran PJOK konsekuensi. Oh iya, tepat Pak Eko. Karena lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk pemanasan kalau bidang olahraga. Jadi itu bukan termasuk hukuman. Jadi karena tadi dia terlambat 10 menit, dia kan tidak ikut pemanasan. Jadi dia melari mengelilingi itu dianggap sebuah konsekuensi. Kebetulan Pak Eko kan guru olahraga. Ya, itu Pak Eko guru olahraga, jadi paham. Terima kasih. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tadi sudah saya beri contoh ya. Ketika walaupun anak dari SD itu dikenai hukuman, sudah dewasa masih ingat. Pak, dengan guru sendirian, lalu Pak nendang sikile kula Pak. Itu sampai dewasa ingat. Jadi sangat membekas sekali. Kemudian anak membenci dengan kedisiplinan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman juga termasuk konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Jadi anak akan menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dia bersalah, dia akan takut mengungkapkan kesalahannya. Jadi lebih baik aku yang gak ngerti. Jadi dia berbohong.
ya takut dihukum. Kemudian anak akan mempunyai rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ini akan menimbulkan rasa dendam di hati anak kepada guru. Walaupun itu terkenanya waktu kecil, itu teringat hingga dewasa bisa menimbulkan dendam. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak akan menghargai disiplin, stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, termasuk konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian dari hukuman tadi, dari disiplin itu ada yang dimaksud dengan identitas gagal maupun identitas sukses. Jadi yang termasuk identitas gagal itu adalah hukuman. Jadi anak yang terkena hukuman itu termasuk identitas gagal, karena sesuatu yang menyakitkan bisa terjadi, korban mendapat keadilan, terus murid atau anak akan tersakiti, gitu ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Murid atau anak akan membenci peraturan, itu negatif berarti. Ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu termasuk disiplin yang identitas sukses. Ya. Karena kalau konsekuensi itu harus terjadi, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar tergantung, bertanggung jawab dan untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Ya, kita lanjut ke restitusi. Jadi ini termasuk mungkin kata-kata yang baru bagi kita ya, restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu adalah tujuan dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Yaitu saya tanda merah, untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Jadi bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah 9 ciri dari restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi juga tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, itu adalah 9 ciri restitusi. Kemudian ini 5 posisi kontrol. Jadi kita seorang pendidik, Bapak Ibu guru semua seorang pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau,
maupun manajer. Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi ketika kita sebagai guru penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Monggo Bapak Ibu baca sebentar, kemudian nanti akan saya berikan video dari 5 posisi kontrol tersebut. Sudah? Ini adalah guru posisi sebagai penghukum. Kita lihat nanti perbedaannya nih. Jadi video ini tadi adalah posisi kita guru sebagai penghukum, ya. Jadi itu bisa bersifat fisik maupun verbal, walaupun tadi tidak secara fisik, ya, fisiknya capek lari, tapi verbalnya Bu Guru tadi menggunakan kata-kata yang kasar, yang matanya melotot sambil tunjuk-tunjuk. Itu kira-kira anak sakit nggak di sini? Hati ini sakit nih, walaupun secara verbal itu juga menyakiti anak. Sakit tak berdarah. Sakit tak berdarah. Kemudian video yang kedua, ini ada posisi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Iya Bapak Ibu, itu adalah posisi guru sebagai kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi seakan menggunakan keheningan dengan membuat orang merasa tidak nyaman karena merasa dirinya itu bersalah atau rendah diri. Jadi biasanya itu dengan nada memelas atau halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak, ya, kemudian lesu, ya. Jadi seperti dia itu menginginkan anak itu biar dia merasa bersalah gitu. Kemudian video yang ketiga yaitu guru posisi sebagai teman.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ini SD ini masih kok. Iya, Bu. Merasa Saya memang harus bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, Silakan nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini adalah posisi kontrol guru yang ketiga, yaitu sebagai teman, yaitu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi ini juga termasuk membuat anak ketergantungan baik guru. Jadi ketika ya kalau ketemunya Naren sama bu gurunya tadi, coba kalau bu gurunya tidak masuk, kemudian Naren terlambat dan yang menemui adalah guru lain, apakah Naren juga akan mendapatkan guru seperti temannya tadi? Kan tidak. Jadi sebagai teman juga termasuk 5 posisi kontrol yang masih kurang. Kemudian sebagai pemantau, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. pantau. Naren! Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi untuk pemantau itu dia berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi itu sudah membuat seperti keyakinan kelas. Jadi murid dan guru sudah tahu. Jadi murid walaupun tidak tegur nanti konsekuensinya seperti apa, dia sudah mengetahuinya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya
semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, Jadi, Naren akan guru sebagai manajer ini bangun yaitu membuat siswa untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu posisi guru di mana guru menjadi seorang manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mendukung murid agar dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi guru tadi bertanya kepada Naren, ini kamu tahu konsekuensi apa? Ya, seperti itu, konsekuensi atau keyakinan kelas kamu bagaimana? Terus bagaimana cara kamu mengatasi supaya kamu tidak bangun kesiangan? Nah, seperti itu. Jadi guru tidak menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi membiarkan siswa itu untuk menemukan masalahnya sendiri, mencari solusinya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini sebagai guru yang sekarang ya, itu sebagai lima kontrol ini posisinya di mana? Sebagai penghukum, Pak. Ada masih jadi penghukum ya. Ya, itu berarti kita setelah melihat video tadi, mari kita untuk bersama-sama untuk menjadi 5 posisi kontrol, paling tidak di pemantau atau manajer. Jadi di sini, jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Kemudian identitas berhasil itu teman maupun pemantau, tapi itu kontrol dari luar, dari gurunya. Kalau manajer itu identitas berhasil itu kontrol dari diri anak sendiri, karena dia tadi menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kalau penghukum itu gurunya menghadi, menunjuk-nunjuk gitu ya. Kalau buat orang merasa bersalah itu ya seharusnya kamu nggak seperti itu, ibu sangat kecewa. Tadi Naren, kamu mau buat ibu disalahkan oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi anak akan menjadi rendah diri. Kemudian teman dan pemantau itu termasuk berhasil, tetapi termasuk kontrol dari luar, dari gurunya, bukan dari diri siswanya sendiri. Jadi kalau teman itu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Tadi muridnya terlambat, yuk sana masuk, absennya tak urus ibu guru, seperti itu. Tetapi itu juga berbahaya ketika gurunya berbeda, gurunya tidak datang. Yang datang guru lain, apakah Naren akan selamat seperti itu tadi? Kan tidak. Kemudian pemantau, jadi pemantau itu lewat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian ini pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat orang merasa bersalah.
kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah kontrol sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian dari kesalahan siswa tadi, sebenarnya siswa itu kemungkinan ada kebutuhan dari siswa yang belum tercukupi. Jadi siswa itu kan termasuk juga manusia yang mempunyai kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan dan kesenangan. Jadi anak itu kadang bersalah atau melakukan kesalahan itu karena kekurangan dari kebutuhan dasar manusia itu. Jadi mungkin ada 1 atau 2 dari kebutuhan dasar itu yang belum tercukupi. Kemudian ini bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidupnya, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi itu juga mempengaruhi siswa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang-orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi biasanya itu yang anak jauh dari orang tua, misalnya orang tua bekerja di luar atau orang tuanya bercerai, itu biasanya kurang di rasa kasih sayang maupun tadi. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Jadi anak-anak itu kadang berulah di sekolah itu karena ingin memiliki rasa penguasaan tadi. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru, dan menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar dari anak. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama,
mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan-masukan murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian gantilah kalimat yang negatif menjadi positif. Seumpama jangan buang sampah di sini, jangan buang sampah gitu ya. Diganti buanglah sampah di tempat sampah. Jadi tadi kata-kata yang negatif menjadi positif. Jangan memakai pakaian yang tidak berseragam. Nah, itu diganti memakai pakaian seragam rapi dan sopan gitu ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan foto pembentukan keyakinan kelas di kelas 6. Ini ketika saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak-anak di kelas ingin menunjukkan kalimat-kalimat positif sebagai keyakinannya di kelas. Kemudian setelah itu setiap anak mencatatkan ke depan, di depan tulis, semuanya maju, kemudian kita tinjau bersama seperti ini. Dan kelas 6 menghasilkan keyakinan seperti ini: datang tepat waktu, belajar sungguh-sungguh, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menghormati, menghargai sesama, berseragam rapi, mengumpulkan tugas tepat dan waktu. Setelah ini terbentuk barulah guru dan anak-anak menandatanganinya. Kemudian tempellah di tembok, di dinding yang ada di kelas. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan, nanti Bapak Ibu guru bisa mengingatkan melalui dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Begitu ya. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru berada di posisi manajer, yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik murid, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat diresapi dan dikembangkan hingga menjadi sebuah kebiasaan positif dan membentuk karakter. Pendekatan segitiga restitusi memiliki proses 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu bentuknya segitiga restitusi seperti itu. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tadi, wes gak apa-apa, kamu salah tidak apa-apa, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ada kata seperti salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti tadi. Jadi Pak guru atau Bu guru tahu muridnya mencontek, nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan salah. Pak guru dulu juga pernah mencontek seperti itu. Jadi memposisikan kita seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bentar, kembali lagi. Ya. Bapak Ibu
tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi ketika melihat tadi terlambat, bisa ditanyakan alasannya dulu. Tidak seperti kemarin tadi yang guru menunggu mau ngasih alasan malah ditambah lagi hukumannya. Terus, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, begitu ya? Ya, untuk melihat ini supaya lebih jelas, saya ada video, yaitu ini adalah skenario 1. Ini murid kelas 6 yang mencontek. Dan di situ dapat dilihat ada salah satu siswa yang mencontek dari pekerjaan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Cynthia? Baik. Cynthia tahu kenapa Pak Danang lagi ke sini? Tadi saat mengerjakan ulangan di kelas, Cynthia melihat pekerjaan rumahnya ya enggak? Iya, Pak. Berarti Cynthia mencontek ya? Kalau menurut Cynthia, tindakan mencontek itu baik tidak? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Jadi Cynthia tahu ya bahwa mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Kalau begitu alasannya Cynthia mencontek kenapa? Tadi malam tidak bisa belajar karena bermain sama teman, Pak. Tidak bisa belajar karena bermain dengan teman. Berarti kalau Cynthia tidak belajar, Cynthia tidak bisa mengerjakan ulangan tersebut. Betul-betul? Iya, Pak. Iya. Berarti Cynthia harus tahu kalau seperti itu tidak baik. Cynthia masih ingat tidak tentang keyakinan di kelas kita? Masih, Pak. Masih ingat. Apa itu Cynthia? Jujur dalam bertindak dan belajar sungguh-sungguh, Pak. Jujur dalam bertindak dan belajar sungguh-sungguh. Kalau mencontek itu jujur tidak lah? Tidak, Pak. Tidak, berarti tidak baik ya. Ya, Pak. Terus mengerjakan ulangan tidak bisa itu berarti karena tidak belajar sungguh-sungguh. Berarti karena keyakinan kelas kita itu baik tidak mengerjakan. Baik, berarti Cynthia harus lakukan itu. Harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus jujur dalam bertindak. Kemudian Pak Danang tidak akan menyalahkan Cynthia ya, Ya, Pak. walaupun tadi apa yang dilakukan Cynthia itu salah ya, karena manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi di sini Cynthia sudah tahu ya kesalahannya apa, yaitu mencontek. Nah, itu mau berubah nggak Cynthia? Mau, Pak. Caranya bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan semampunya, Pak.
Iya, belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan semuanya. Jadi kita kalau ingin ulangan yang hasilnya bagus, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa kita harus juga bertindak jujur. Begitu ya? Sekarang Cynthia sudah mengerti, Cynthia sudah tahu. Cynthia mau berubah enggak? Cynthia mau berubah kapan? Mulai dari sekarang. Benar? Yakin? Yakin, Pak. Oke. Ya, itu dari skenario 1 untuk murid yang mencontek. Yang ini yang kedua, yaitu Fani adalah murid yang sering terlambat di sekolah. Jadi kita akan menggunakan 3 diskusi untuk menangani kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fani. Pagi, Pak. Fani tahu nggak hari ini suruh Pak Danang ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tadi pagi Fani terlambat sekolah kan? Iya, Pak. Iya. Tadi pagi Fani sampai sekolah jam berapa? Jam 7.30, Pak. Jam 7.30. Padahal kalau di sekolah Fani tahu nggak jam sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7.15, Pak. Jam 7.15. Artinya Fani terlambat ya? Iya, Pak. Ya, kita tidak menyalahkan Fani karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Pak Danang juga, Pak Danang juga pernah terlambat sekolah, Pak Danang juga pernah terlambat masuk kelas, yang artinya kita sebagai manusia pasti punya kesalahan. Tapi menurut kami dari terlambat itu baik tidak? Tidak, Pak. Tidak baik, berarti tidak perlu dilakukan kembali. Fani terlambat tadi alasannya apa, Dek? Tidur kemalaman, Pak. Tidur kemalaman. Jam berapa tadi malam Fani tidur? Jam 12 malam, Pak. Jam 12 malam. Fani itu belajar atau bermain semalam? Mungkin, Pak. Mungkin sampai jam 12 12 malam, yang berakibatnya bangun kesiangan. Menurut Fani itu baik tidak? Tidak, Pak. Tidak baik. Kalau menurut Fani, anak sekolah tidurnya paling baik jam berapa? Jam 8. Jam 8, jam 9, gitu ya? Iya, Pak. Berarti kita harus tidur tepat waktu. Fani masih ingat tidak tentang keyakinan di kelas kita? Masih, Pak. Apa itu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu tindakan yang baik atau salah menurut Fani? Baik, Pak. Baik. Berarti kalau tepat waktu itu baik, Fani mau nggak berubah? Mau, Pak. Berubah untuk datang tepat waktu. Berarti Fani harus bangunnya lebih awal. Supaya bangun lebih awal, tidurnya harus tepat Waktu. Fani mau mulai dari kapan perubahan itu? Mulai dari sekarang, Pak. Mulai dari sekarang. Baiklah, berarti Fani sudah mau berubah dan melakukan dari sekarang. Berarti Fani tidak akan terlambat sekolah lagi ya? Iya, Pak. Oke? Oke, Pak. Ya, kedua, 2 skenario tentang segitiga restitusi. Di sini setelah itu ada tanggapan dari siswa. Halo, nama saya Cynthia. Saya senang sekali mempraktikkan segitiga restitusi. Saya diajarkan Pak Danang untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Halo, nama saya Fani. Saya senang sekali diajak Pak Danang untuk memahami dan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Oke, kesimpulannya di sini adalah
penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru memposisikan diri sebagai tadi ya, guru sebagai tadi teman atau sebagai terus yang terakhir refleksi itu apa yang mengubah paradigma dari teman-teman setelah tadi belajar bersama di sini. Jadi mungkin banyak sekali hal yang baru karena saya juga baru mendapatkan semuanya itu dalam program JGP ini, seperti segitiga restitusi, apa keyakinan kelas. Nah, perasaan apa yang muncul selama sesi ini Bapak Ibu? Apakah senang, bahagia, atau bagaimana? Senang, mendapat ilmu baru. Oke, senang ya mendapatkan ilmu baru. Gimana Bu? Oh ya, mendapatkan wawasan baru ya. Jadi bagaimana kita menangani tadi ini semua sudah bisa menjaga kalimat pemantik dari awal tadi ya. Sudah. Bolehkah kita memberikan dukungan kepada murid? Tidak boleh. Iya. Memberikan penghargaan? Tidak boleh. Iya, tidak setuju ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Memberikan apa tadi? Ya, sebentar. Ya, kalimat pemantik dari awal tadi ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu ternyata tidak setuju ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu tidak dapat mendisiplinkan anak ya. Ternyata tidak bisa ya, tidak setuju ya. Itu ternyata karena hukum tidak sesuai dengan tupoksinya anak. Permasalahannya terlambat sekolah kok dihukumnya suruh mengelilingi lapangan, itu kan tidak sesuai. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ternyata tidak. Demikian untuk presentasi atau pemaparan dari saya tentang apa yang sudah saya pelajari selama ini. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Ada nggak? Ya, atau menyampaikan pendapatnya, monggo jujur. Terima kasih Pak Danang atas waktunya. Dari pemaparan tadi, diskusi tadi sangat luar biasa sekali. Yang sangat teringat pada saya Pak, dari posisi kontrol sebagai guru. Jadi mohon maaf untuk posisi kontrol pada guru tadi, saya jujur saja. Jadi untuk saat ini Pak, jadi masih menggunakan posisi sebagai penghukum. Jadi setelah ada pemaparan dari diskusi tadi dari Pak Danang tadi, bahwa penghukum itu salah besar, berdampak kurang baik, dan nantinya kedepannya kami sebagai seorang pendidik akan meningkatkan lagi, paling tidak ya sebagai manajer, teman lah Pak, teman dulu. Jadi nanti kita akan belajar lagi bahwa sebagai penghukum itu adalah dampaknya kurang baik. Terima kasih Pak Danang atas presentasi dan diskusi pada siang hari ini, bisa memotivasi kami sebagai teman-teman untuk nanti agar tidak posisi kontrol sebagai penghukum. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Bapak Gubernur. Mungkin ada yang lagi mau bertanya atau menguatkan lagi. Jadi benar apa kata Pak Widodo, kita sekarang sudah belajar ini, jadi kita harus bisa menempatkan guru sebagai pemantau maupun sebagai manajer lewat tadi segitiga restitusi yang sudah kita pelajari. Tadi ada skenario video ya,
Monggo ada yang mau tanya lagi? Ya, kalau tidak saya tutup. Ya. Untuk acara pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.